Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fid din, a'azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tuhfatus Saniyah bi Syarh Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Yaitu bab amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Qala al-muallifu rahimahullah, Ibnu Ajurrum rahimahullah mengatakan, wahiyya salasatu asya'a, dan dia ada tiga jenis. Kana wa akhwatuha, al-awwalu kana wa akhwatuha, yang pertama kana dan saudara-saudaranya. Watsani inna wa akhwatuha, yang kedua inna dan saudara-saudaranya. Wasalis wa zonantu wa akhwatuha, zonantu dan saudara-saudaranya, atau zonna dan saudara-saudaranya. Baik, Syekh Muhyiddin mengatakan, wa aqulu, aku katakan, qad arafta annal mubtada wal khabara marfu'ani. Engkau telah mengetahui bahwasanya mubtada dan khabar itu keduanya marfu. Dua-duanya itu hukumnya marfu. Wa'lam annahu qad yadkhulu alaihima ahadul awamilil lafziyati fayughayyiru i'rabahuma. Ketahuilah bahwasanya terkadang masuk pada mubtada dan khabar salah satu dari amil-amil lafzi, lafziyah, sehingga amil-amil ini mengubah i'rab keduanya, Wa hadhil awamilul lati tadkhulu alaihima fatughayyiru i'rabahuma ba'da tatabbu'i kalamil arabil mawthuqi bihi ala thalathati aqsamin. Dan amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian amil ini mengubah i'rab keduanya setelah sebelumnya para ulama itu mengikuti kalamnya, ucapan-ucapan orang Arab yang terpercaya. Itu semua ada tiga jenis. Jadi amil-amil itu setelah dilakukan penelitian atau dilakukan penelusuran mengikuti ucapan-ucapannya orang Arab yang terpercaya, itu amil-amil itu ada tiga jenis. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Dia merofa'kan mubtada dan menasobkan khabar. Wadzalika kana wa akhwatuha, dan yang demikian, amil yang demikian adalah kana dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun, dan jenis yang ini seluruh amilnya itu berupa fi'il. Nahwu kanal jawwu mukfahirran, seperti contoh kanal jawwu mukfahirran, cuaca itu menjadi mendung. Maka kana di sini adalah amil bagi kalimat yang sebelumnya dia adalah mubtada dan khobar. Al-jawu mukfahirrun, sebenarnya itu kalau dijadikan dia mubtada khobar, kalimatnya al-jawu mukfahirrun. Kemasukan kana, maka kana ini mengubah mubtada dan mengubah khobarnya menjadi kana al-jawu mukfahirrun. Al-jawu sebagai isim kana, dia rofa, dan mukfahirrun sebagai khobar kana, dan dia adalah nasab. Wal qismu tsani yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khabara. Amil yang kedua, jenis yang kedua, yaitu menasobkan mubtada dan merofa'kan khobar. Ini aksal awwali, ini kebalikan dari jenis yang pertama. Wadzalika inna wa akhwatuha, dan jenis yang ini adalah inna dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qismu kulluhu ahrufun. Jenis yang ini seluruh amilnya itu atau seluruhnya, jenis yang ini seluruhnya itu adalah huruf. Nahwu innallaha azizun hakimun. Nah, ini. Jadi inna ini adalah amilnya, amil lafzi. Kemudian Allah lafzul jalalah ini kalau misalnya dipisahkan kalimat innallaha azizun hakim, dijadikan mubtada khabar menjadi Allahu azizun hakimun. Allah ini mubtadanya, azizun khobarnya, khobar pertama, hakimun itu khobar yang kedua. Nah, ketika dirubah masuk amil inna, maka menjadi innallaha azizun hakimun. Lafzul jalalah Allah itu menjadi isim inna, sementara azizun ini menjadi khobar
inna. Taib. Kemudian yang ketiga, wal qismu tsalitsu, jenis yang ketiga yaitu yansibul mubtada'a wal khabara jami'an. Jenis yang ketiga ini menasobkan mubtada dan khobar secara keseluruhan. Dua-duanya di mansub, ya. Wa dzalika dzanantu wa akhwatuha, dan yang demikian adalah dzanantu dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun, dan jenis yang ini seluruhnya adalah fiil, ya, seluruhnya adalah fiil. Nahwu dzanantus shadiqa akhan, ya. Dzanantus shadiqa akhan, aku menyangka bahwa teman itu adalah saudara, ya, teman itu adalah saudara. Maka kalau ini dipisah, kalimat ini dipisah, zonantu dan kalimat yang lainnya dipisah, berarti menjadi mubtada khobar, menjadi as-sadiqu akhun, gitu. As-sadiqu akhun. Ketika masuk zonantu atau zonna, ya, maka mubtada tadi menjadi mansub, ya, mubtada tadi menjadi mansub, berubah menjadi isim zonna. As-sadiqa yang tadinya kalau kita katakan dia mubtada di rafa, menjadi as-sadiqa menjadi mansub, jadi isim zonna. Akhon yang tadinya dia khobar, ya, rafa, berubah juga menjadi mansub sebagai khobar zonna, ya, sebagai khobar zonna. Atau kita katakan as-sadiqa tadi bukan isim zonna, kita katakan maf'ul bihi, ya, yang pertama maf'ul bihi 1, mansub sebagai maf'ul bihi 1, ya, dan akhon sebagai maf'ul bihi 2, ya. Taib. Jadi zonantu as-sadiqa akhon, ya, as-sadiqa maf'ul bihi 1, akhon menjadi maf'ul bihi 2. Taib. Wa tusamma hadhil awamilu an-nawasikh, dan dinamakanlah amil-amil yang tiga ini sebagai an-nawasikh, penghapus, ya. Kalau kita katakan secara terjemahan secara letter like, ya, maka an-nawasikh artinya penghapus. Artinya dia ini menghapus hukum-hukum asal dari mubtada khobar tadi, ya, menghapus hukum asal dari mubtada khobar. Li'annaha nasakhat hukmal mubtada'i wal khabari. Ini kata beliau, karena amil-amil ini telah menghapus hukum mubtada dan khobar. Ai goyyarathu, maksudnya adalah dia mengubah. Wajaddadat lahuma hukman akhara ghayra hukmihimal awwali, dan nawasikh ini atau amil-amil ini memperbarui bagi mubtada dan khobar tadi, ya, bagi mubtada dan khobar memperbarui memperbarui keduanya dengan hukum yang lain selain dari hukum keduanya yang pertama, ya, hukum awal keduanya. Jadi memperbarui bagi mubtada dan khobar dengan hukum yang lain, yang hukum yang lain ini bukanlah hukum keduanya yang awal pertama kali, ya. Kan hukum yang awal pertama kali kan itu rofa dan rofa, ya, mubtada rofa kemudian khobar rofa. Nah, diperbaruilah hukumnya, ya, sesuai dengan konsekuensi dari amil-amil tersebut. Wallahu a'lam bissawab.